Alhamdulillah malam hari ini sehah walafiah bisa kumpul sama-sama cari ilmu. Insya Allah berkah manfaat. Malam ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan umat yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan WhatsApp maupun pesan-pesan yang lain. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat orang bisa paham dengan jawaban itu kenapa jadi susah. Makanya malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan jawaban ini betul-betul bisa memahamkan yang menjawab dan yang diberi jawaban. Amin. Pertanyaannya simpel. Saya sudah baca sholawat, saya sudah baca Yasin, saya udah baca zikir macam-macam, saya sudah doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa hutang saya enggak lunas-lunas? Ada yang nanya begini, ya ada enggak itu? Ada. Saya udah wiriti macam-macam. Saya udah doakan macam-macam. Kenapa suami saya bandel terus? Enggak sadar-sadar. Ada enggak istri yang doanya begitu? Udah. Yang di rumah juga ngaku kok ya, ada. Suami, kurang apa saya Ustadz, kurang apa saya Habib, kurang apa saya Kiai. Setiap di pengajian itu saya sebut namanya, saya sebut loh nama istri saya itu, tak doakan bener. Tapi kok ya kenapa doa saya ini gak kabul-kabul. Kok ya wataknya itu loh, wataknya itu ngamuan kok gak hilang-hilang. Ada enggak istri model begitu? Ibu diem bu, jangan bu. Pelaku dan korban dilarang berbicara. Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya. Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada enggak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain. Kiai, Habib, Ustadz, model apapun sudah saya datangi dan saya mintain doa. Tapi kok enggak kabul-kabul. Setiap melamar kok ditolak. Setiap melamar kok ditolak. Sekalinya diterima, besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi walaupun enggak pakai dikeluarkan, ya keluar dengan sendirinya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu kalau saya simpulkan judulnya, kenapa doaku kok enggak kabul-kabul gitu ya. Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh, Habib kok gitu sih? Lah, Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul-kabul ya, berarti kurang ajar gak itu? Ibu, kurang ajar gak bu? Sama siapa kurang ajarnya? Sama siapa? Sama Allah, betul. Jadi seringkali kita ini gak sadar kalau kita sudah kurang ajar. Kurang ajar itu bahasa Indonesianya apa? Loh, kurang ajar itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia ya? Kurang ajar kan bahasa Jawa itu, betul kan ya? Nah, kita hidup di Solo kan nggak begitu bisa merasakan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indonesia. Kurang ajar itu sebetulnya bahasa
Jawa kurang ajar. Indonesianya apa? Ayo mikir Didik. Kurang ajar, kurang pendidikan, ya enggak, bukan ya. Kurang ajar adalah suatu sikap yang kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, enggak pas gitu. Enggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya terjemahan kurang ajar. Paham toh makna kurang ajar? Paham. Enggak paham ya wis sudah, susah jelaskannya. Bahasa ini. Nah ini kalau kita mengatakan kok enggak kabul ya? Kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh. Aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar toh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin. Mestinya hatinya apa? Tenang. Contoh. Ini kan sering gak sadar praktek jadi Tuhan toh. Betul enggak? Sudah doa, mudah-mudahan tidak hujan. Ya Allah, jangan hujan. Begitu hujan, lo hujan toh, piye toh Gusti Allah iki, lo kurang ajar toh. Ini kurang ajar ini. Ya wujudnya boleh jadi doanya macam-macam. Itu tadi sekedar contoh, ada loh yang model begitu. Mungkin kita pernah, betul ya? Enggak sadar, jadi mau mendikte Allah. Tugasmu itu minta dan pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi gak usah protes, tenang saja. Kalau kata orang Solo, tenang no pikirmu. Begitu pelajaran yang saya dapat dari supir truk. Ya, di belakang bak tuh ya. Lagi nyopir enak-enak gitu ya. Pengen ngebut, supir truk bilang tenang no pikirmu. Wah, kasih itu kebut ya. Tenang, tenang. Tenang no pikirmu. Ikhwani rahimakumullah. Saya akan bacakan hadisnya. At-tarhibu min istibta'il ijabah wa qawlihi da'autu falam yustajab li atau yastajib li. Ancaman bagi seseorang yang menganggap doanya terlambat dijawab, doanya terlambat terkabul, doanya kok enggak kabul-kabul gitu. Nah, terjemahannya begitu. Ancaman bagi orang yang suka ngomong, da'autu saya sudah berdoa, tapi kok enggak kabul ya. Babnya itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Juz yang kedua halaman yang di buku saya ini 321. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa fi riwayatin li Muslimin wa Tirmidzi la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil qila ya Rasulullah mal isti'jal qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a fayastahsiru ay yamallu wa ya'i fayatruku du'a. Ini satu dulu. Mudah-mudahan ini jadi jawaban yang membuat padang hati yang menjawab dan yang dijawab. Amin. Karena informasi ini kadang masuk ke kepala, masuk ke hati tapi gak mudeng.
ku pelajari dan ku dengarkan dan ku hafalkan, tapi belum paham. Ya enggak apa-apa, itu udah bagus. Sudah bagus. Tapi kalau 10 tahun enggak paham-paham kan ya agak repot ya. 10 tahun enggak paham-paham. Maka malam hari ini yuk kita tuntaskan, minta sama Allah malam hari ini dikasih pemahaman. Ya, paham tentang hal satu ini. Kalau paham, hidup ini enaknya luar biasa. Kalau paham. Kalau enggak paham, saya jamin ruwet terus pikirannya. Mumet terus, enggak tenang, enggak nyaman, enggak tentram. Habib kenapa malam ini ngomong begini? Karena WA ini 2000 lebih belum saya jawab. Belum saya buka 2000 lebih itu WA, WhatsApp yang masuk. Dan ribuan WhatsApp yang masuk rata-rata nanyanya ya tadi itu. Suami saya udah saya doakan, ya kok masih begitu. Istri saya udah saya doakan, kok ya masih begitu. Ini saya udah baca wirid ini, hutang kok gak lunas-lunas. Saya udah begini, tapi kok rezeki masih seret. Masya Allah. Saya belum ketemu WhatsApp yang mengatakan, Habib kenapa saya kalau tahajud kok gak iso nangis. Belum ketemu saya. Belum. Habib kenapa saya kalau sholat subuh kok ngantuk gitu ya. Itu juga belum ketemu itu ya. Yang nanya model begitu belum ketemu. Pertanyaannya aktsaruhum urusan al-fulus wa duit. Urusannya itu. Satu. Yang kedua al-suami wal bojo. Udah itu aja. Ruwet itu. Nomor 3, urutan nomor 3. Enggak patek banyak pertanyaan, enggak terlampau banyak. Urusan anak. Ya urusan anak enggak terlampau banyak. Anak saya enggak terlampau banyak, ada tapi enggak terlampau banyak. Ranking nomor 1 al-fulus wal duit. Dan ranking nomor 1 dimenangkan oleh pertanyaan gimana caranya agar hutang saya lunas. Masya Allah. Ini pertanyaan juara 1. Pertanyaan juara 2, gimana caranya rezeki enggak seret itu. Pertanyaan nomor 3 juara urusan rumah tangga. Urusannya yaitu aja suami ruwet, gantian istri ruwet. Enggak ada bab yang lain. Enggak ada bab yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita bahas ini ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan diberi pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Wes, ojo takok meneh, sahih atau gak sahih. Iya, sahih atau dhaif. Ini hadis super sahih. Dah, jadi kalau setan bisikin jenengan macam-macam ngomong super sahih gitu. Jadi enggak ada lagi keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi Muhammad SAW gak pernah bicara dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ucapan Nabi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau udah ucapan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin keliru. Walaupun seluruh pakar di dunia mengatakan keliru, yang ngomong keliru, yang keliru. Nabiku gak mungkin keliru. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kalau ketemu hadis Nabi SAW, ojo ngomong kok ketoknya gak pas ya. Hadisnya kok gak cocok sama zaman sekarang, ya otakmu yang gak cocok. Hadisnya mesti pas. Jangan salahkan hadisnya, kitanya yang gak paham. Paham maksud saya toh? Jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah. Ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah.
Tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau enggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW menurut ilmu zahir. Kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat. Loh, mungkin ada sahabat yang lebih banyak tapi nggak diucapkan. Jadi kalau dihitung ya lebih sedikit, paham toh? Mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman hafalannya lebih sedikit, tidak. Bisa jadi di dadanya lebih banyak. Tapi tawadhu, karena sahabat Nabi itu yang senior-senior, itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain. Dah biar Abu Hurairah yang bicara. Jadi kalau Abu Hurairah udah ngomong, beliau diem, wes dia saja. Nah, kalau kita kan enggak, aku sih ngeruh, udah gak ada apa-apa nih. Saya yang paling tahu, dia enggak seberapa, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun, saya 20 tahun, ya banyak saya. Kita lebih senang dielu-elukan, begitu-begitukan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Nah dikasih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemurungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir. Nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah. Kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah. Sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Ganti, dongo kesel-kesel. Allahumma mobil ya Rabb, mobil ya Rabb. Sampai pagi dongo. Seminggu dongo. Habis itu enggak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya, gimana doamu? Ora kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya. Gara-gara dia ngomong ora kabul. Mampir ke rumah tonggonya. Masya Allah. Ben loro ati sisan gitu kan ya. Aku sing dongo kesel-kesel, saya doanya luar biasa. Kok yang dapat dia? Loh tambah kurang ajar meneh. Ya itu gara-gara kamu sendiri. Gara-gara kamu ngucap, kok enggak kabul. Sadaro gitu loh. Kamu nih minta sama Allah. Kamu minta sama Pak RT, itu saja suruh nunggu. Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT itu ya, tunggu. Ya, kemudian minta sama Pak RW, suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya saya tanda tangani. Serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangani. Ojo kakean takok. Jangan kebanyakan nanya, Pak udah tanda tangani belum Pak? Pak udah tandangin belum Pak? Pak kapan ya Pak? Ya Pak ya sebel tuh RT RW. Ini orang gak pernah silaturahim, sekali silaturahim nyebelin. Gak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangani. Kelurahan, ya serahkan berkas tapi ya ada aturannya, tunggu.
ngatur yang namanya mau ngurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Ya semua prosedur diikuti. Jadi langsung tidak tunggu. Tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Nah, kenapa sama Allah kamu nggak bisa begitu? Loh, yang jelas nggak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodok gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Senyum-senyum, tanya sama tetangganya, kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil, tonggoni batin, sakno korban Habib Novel. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel, stres. Mobil, sumringah, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah nonol, sabar ya, sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh nggak ngarep-ngarep. Contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi? Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian. Nasi ongko, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bungkus. Kalau rezeki ya dapat, enggak rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah. Kalau untuk urusan begini kita enggak mikir. Pasti dapat. Baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang, saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang ya mesem. Wah, tanya sama temannya, Mas punya duit? Enggak. Kok senyum-senyum, nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti di antara 1 sampai 31. Nah yang tanggal berapa? Ya saya nggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapanpun saya terima. Loh, nah terus itu bosnya jelas? Oh maha jelas. Bos-bosmu tuh enggak jelas, kalau bosku maha jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? Ya setiap saat saya butuh. Udah diantar? Sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu. Oksigen ini saya hirup enggak pakai saya ukur. Enggak pakai ada sekrup di sini. Udah kebanyakan mandek, enggak ada. Enggak ada loh, saya mau nanya sama jenengan semua. Rodok mikir didik, kok usah kakek. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh, oksigen yang di rumah sakit, tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. Mati gak awakmu? Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul? Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat, oksigennya tak sedot, sampai habis oksigennya. Secara ilmu kedokteran, mati enggak? Mati. Nah sekarang ini di hidungmu sama Allah Ta'ala dikasih sekrup enggak? Ini kan kita menghirup udara, betul? Menghirup udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya, ini udah kelebihan. Aduh sekrup, mandek gitu ya. Ini kurang, kendori, ngono kuwi. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Ngono kok ya kurang ajar.